Ya, di sini kita selama Aulia memberikan materinya nanti ada kesempatan untuk bertanya. Mungkin nanti dibatasi juga, nggak mungkin semuanya bertanya. Nanti kalau bisa bertanya nanti bisa melalui email, nanti panitia akan Pak Aulia akan jawab, nanti akan diberikan emailnya kepada panitia, gitu Pak Aulia. Oke, Pak Ahmad. Jadi saya sudah sampai di sini saja penjelasan ataupun materi saya kembalikan ke moderator. Silakan kita perbanyak diskusinya, kita masih punya waktu cukup banyak. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih narasumber kita Bapak Aulia yang telah memberikan materi mengenai perseroan perpenatas sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal trading ini. Mungkin rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ikut secara daring maupun luring sudah tidak tahu lagi bertanya kepada narasumber kita mengenai persoalan. Saya pun sebenarnya ingin bertanya, tapi ya sudah saya berikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir dalam hal ini secara offline di sini. Ya mungkin nanti waktunya, karena ini kan dalam masa COVID dan ini pembahasannya memang nggak cukup satu hari ya Pak Aulia ya. Kalau masalah ini diskusinya ini nggak cukup satu hari sebenarnya, tapi kan ini bertahap. Undang-undang sendiri ini kan perlu banyak kajian-kajian lagi undang-undang PT ini, apalagi kita sebagai notaris atau yang akan menjadi notaris ini perlu banyak belajar lagi dengan adanya berlakunya undang-undang Cipta Kerja ini. Jadi saya batasi dulu, nanti ini saya lewat kepada yang diskusi ini, yang hadir di sini dulu secara offline. Nanti satu pertanyaan saya berikan kesempatan langsung dijawab. Yang mungkin saya batasi 3 dulu. Nanti yang online, yang melalui daring saya berikan kesempatan juga, nanti saya bacakan, nanti Pak Aulia sebagai narasumber akan menjawab. Jadi untuk menghemat waktu di sini saya beri kesempatan dulu nih yang hadir di sini untuk bertanya. Bisa nanti saya tunjuk yang ingin bertanya, berdiri nanti tunjuk tangan, sebutkan namanya dari instansi mana, atau kalau belum notaris ini dari ALB dari mana ya. Baik Bapak Ibu, boleh siapa yang mau bertanya di sini? Ya, saya silakan Bapak yang di belakang baju hitam berdiri, sebutkan namanya dan dari instansi mana, atau sudah notaris mana. Sekian. Dia dikasihkan mic. Tolong panitia. Kalau nggak Maju aja deh Pak. Maju aja, mungkin kedengeran kali ya. Di depan Pak. Silakan. Bisa Pak. Saya bisa. Sini aja Pak. Ini ngomong aja. Ya, ngomong aja Pak. Ya. OJK ini perlu menyesuaikan modal skornya, yang pertama. Kedua, apakah dengan OJK ini hampir 90% lebih batasan DNI, daftar negatif investasi untuk penanaman modal asing sudah tidak menjadi acuan lagi, atau pedoman yang menentukan kepemilikan saham asing misalnya seperti konstruksi, transportasi, perdagangan besar yang distributor yang 67% itu maksimalnya sudah tidak ada lagi. Kemudian kalau ada klien yang ingin mendirikan company seperti itu, gimana ya Pak? Saran dari kita?
Itu aja, terima kasih. Ya silakan Pak Olia langsung dijawab. Jadi supaya enak Pak, jadi nanti bergantian tanya jawab. Jadi saya berharapkan kalau yang sudah mirip-mirip pertanyaan itu disimak baik-baik, tidak perlu lagi ditanyakan karena banyak yang ingin bertanya, nanti berikan kesempatan yang lain yang mungkin pertanyaannya itu berbeda daripada yang sudah dipertanyakan. Begitu Pak Olia, silakan Pak Olia. Ya baik, Mas Kevin ya, terima kasih nih. Kalau Tangerang Selatan, rumah saya di Tangerang Selatan, kita boleh kita ngobrol juga. Jadi gini, ini bagus pertanyaannya. Pertama, saya terima kasih diingatkan. Ini menarik nih. Jadi bagaimana dengan PT-PT yang sudah berdiri? Ya, kemudian dia sekarang misalnya modalnya 600 juta ya dari contohnya, atau misalnya 200. Kan banyak ya dulu Pak Arnold tuh kalau diriin PT ke tempat Bapak ya, itu paling banyak berapa Pak modalnya? Paling 1 miliar aja jarang ya, jarang kan? Mungkin 200 juta gitu ya, atau bahkan kita tahu sejak PP nomor berapa tuh, nomor 29 tahun 2016 itu kan modal dasar tuh memang boleh di bawah 50 juta gitu. Bahkan jadi orang mau modal dasar 1 juta aja tuh udah boleh dirikan PT. Nah ini bahkan di UUCK pasal 32 juga dipertegas, jadi modal dasar tuh bisa semurah mungkin, sekecil mungkin gitu. Nah pertanyaannya apakah bisa yang PT-PT yang sudah pernah dibuat sama notaris Kevin, notaris Arnold, notaris Aulia atau siapapun itu berubah menjadi PT perorangan karena menurut mereka ada 2 alasan kan. Pertama, kriteria yang masuk karena modalnya mungkin cuma 100 juta. Alasan kedua, saya itu pemegang saham ada 2, cuman yang satu itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Misalnya karena dia maaf kadang-kadang stafnya gitu ya, atau saudaranya atau adiknya, padahal dia nggak. Nah ini udah disepakati nih di dalam Permenkumhamnya itu nggak bisa. Jadi untuk PT-PT yang udah jadi sekarang ya tetap aja PT biasa. Jadi PT yang ada tidak bisa mengkonversi jadi PT perorangan. Walaupun nih keadaan itu bisa terjadi, keadaannya begini. Secara konsep ya, tapi secara sistem itu udah dikonfirm nggak bisa statusnya. Jadi gini, kan boleh PT itu pemegang saham 2 dan karena satu dan lain hal pemegang sahamnya jadi 1. Ya, misalnya tadi dia yang minoritas ini minta sahamnya dijual, kan boleh. Ya, akhirnya pemegang saham hanya 1. Nah, menurut Undang-Undang PT pasal 7 yang lama nih sebelum dirubah dengan UUCK, kondisi itu harus diselesaikan dipertahankan hanya dalam jangka waktu berapa bulan? 6 bulan, habis itu harus jadi 2 lagi. Nah, tapi kalau dia memenuhi kriteria UMK, jadi ini PT kecil, terus si 1 ini dia jual, itu nggak perlu lagi dia lewat 6 bulan juga tetap tidak kehilangan status PT-nya, gitu. Ya, tetapi status sebutannya tetap di kelompok perseroan PT biasa, dia tidak akan terkonversi jadi PT perorangan. Itu satu. Nah, tentang status UMK-nya, baik di perlakuan OSS atau itu otomatis akan menyesuaikan. Jadi kalau dulu ada PT dengan modal 600 juta, dia diperlakukan sebagai menengah, dengan kriteria baru dia menjadi perusahaan mikro. Ya, nah nanti ini UUCK itu kan seri peraturannya banyak, termasuk tadi misalnya singgung OSS itu mungkin kalau kita bikin acara mungkin bisa 3 hari tuh. Karena OSS itu yang paling berat tuh, PP nomor 5 tahun 2021. Oke, jadi kalau kita ngomongnya PT perorangan ini PP nomor 8. Kalau yang UMK tadi PP nomor 7. Oke, nah kalau yang OSS itu PP nomor 5. Oke, itu lampirannya aja 33. Lampiran peraturan ya. Itu peraturan PP nomor 5, saya dapat info dari orang Kementerian Perekonomian, kalau di print itu 12.000 halaman kalau di print. Jadi itu makanya orang kalau istilah anak-anak milenial itu daging gitu di situ, dagingnya. Jadi nanti sistemnya akan menyesuaikan, Mas Kevin ya, tentang masalah menengah atau apa. Nah terus yang ketiga masalah DNI sama. Jadi DNI pun bahkan sekarang ini sebenarnya sudah dilakukan penapisan di sistem OSS.
di mana kriteria bukan istilah DMI tapi DPI malah. Jadi daftar prioritas investasi. Mana yang diprioritaskan, ya. Kemudian mana yang dialokasikan untuk UMKM. Ini menarik. Jadi tadi kan kita bicara misalnya mikro sampai 1 miliar, kecil 1 miliar sampai 5 miliar, menengah 5 miliar sampai 10 miliar. Nah, kalau yang namanya ada perusahaan disebut PMA, penanaman modal asing, baik itu perorangan WNA ataupun itu badan hukum asing, itu harus di atas 10 miliar. Kenapa? Karena di dalam undang-undang penanaman modal dan undang-undang UMKM itu dikatakan untuk modal asing hanya boleh dilakukan di usaha apa? Usaha besar. Nah, di dalam peraturan sekarang, jadi dia bukan pakai DRI, tapi ada kelompok kegiatan usaha yang dialokasikan untuk UMKM. Itu KBLI juga banyak. Nah, kalau yang dikategorikan dialokasikan untuk UMKM, berarti itu selama modalnya di bawah 10 miliar itu tidak boleh untuk PMA. Gitu. Jadi nanti istilahnya bukan DNI lagi pendekatannya. Jadi pendekatannya ada dua. Pertama DPI, daftar prioritas investasi, sama yang kedua adalah KBLI atau kegiatan usaha yang dialokasikan untuk UMKM. Nah, kalau yang dialokasikan untuk UMKM boleh PMA, tapi dia harus menunjuk kemitraan dengan UMKM. Jadi dia harus bikin dulu perjanjian kemitraan. Nah, ini yang sebenarnya akan banyak terjadi, ya, konsep ini. Demikian ya, kira-kira Mas Kevin ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Aulia atas jawabannya. Mungkin nanti kalau Mas Kevin ingin bertanya lagi, mungkin nanti lain sesuatu mungkin bertemu dengan Pak Aulia itu silakan aja, Pak Aulia open aja. Ya, untuk selanjutnya saya beri kesempatan siapa yang mau bertanya. Ya Bu, silakan Bu, diri. Bukan dari mana? Terima kasih Pak Arun, Pak Aulia. Perkenalkan saya Ervina Kristina, notaris di Kota Tangerang, rekannya Pak Harlon. Tadi saya concern dengan ada beberapa poin Pak. Boleh nanya beberapa ya Pak? Yang pertama tentang likuidasi. Tadi Pak Aulia ada sebutkan bahwa kita harus hati-hati dalam membuat akta likuidasi perseroan. Nah, pada praktiknya kan memang kita notaris yang membuat akta likuidasi, lalu menunggu pendaftaran dari Menkumham selama 30 hari ya. Selanjutnya proses likuidasi berjalan oleh likuidator, lalu biasanya mereka akan minta kita untuk membuatkan akta pertanggungjawaban likuidator, dan kita akan mohon ke Menkumham untuk penghapusan data perseroan. Di titik mana yang kita harus hati-hati sebenarnya Pak dalam menerima berkas likuidasi dari perseroan? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pemegang saham ini Pak, kondisinya adalah ada satu perseroan yang akan dilikuidasi, tetapi sebelum proses likuidasi itu mereka jalankan, pemegang saham minoritasnya mau melepaskan haknya, menjualnya kepada pemegang saham mayoritas. Jadi apakah memang kita harus tetap mempertahankan sebelum proses likuidasi itu dijalankan harus tetap menjadi dua pemegang saham, atau kita boleh jalankan likuidasi itu dengan kondisi existing satu pemegang saham? Demikian Pak Aulia, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Aulia. Ya, Ibu Ina ya, tetangga Talo. Jadi kalau nanya lebih banyak boleh sesama Kota Tangerang, tuan rumah. Jadi gini, di titik mana kita notaris harus hati-hati? Di titik awal itu. Ya, di titik awal. Kenapa? Karena kalau di titik awal ini tadi kita, mohon maaf, jadi sudah likuidasi, terus kan 30 hari kita beritahukan ke Kumham. Nah, setelah diberitahukan ke Kumham ini kita nggak bisa balik lagi ke keadaan nggak jadi likuidasi. Nah, kalau di situ misalnya tadi ternyata ada pihak ketiga yang komplain, yang terus terang yang paling sensitif itu sekarang itu sebenarnya karyawan, karena kan otomatis mereka harus di PHK ya.
harus ada perangan. Nah kalau perusahaan yang uangnya masih banyak mungkin nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata justru perusahaannya nggak punya apa-apa, waduh itu ada hak-hak dari karyawan yang mungkin merasa terganggu gitu. Nah itu jadi harus dilakukan perubahan, dihindari lah. Jadi pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, memang itu bisa jadi sepanjang pemegang sahamnya itu dari ada dua, kemudian yang kerja minoritas minta itu dilepaskan terus jadi pemegang saham tunggal, ya balik lagi ke pasal 7. Jadi kan di pasal 7 dikatakan bahwa itu boleh paling lama 6 bulan. Jadi misalnya ada pengalihan saham dulu menjadi pemegang saham tunggal, kemudian 3 bulan kemudian keputusan likuidasi, ya itu boleh-boleh aja berarti. Tapi sekali lagi pemindahan hak atas saham ini harus sudah lunas ya Bu. Jadi yang namanya minoritas ini, yang namanya walaupun cuma satu saham kan tetap ada harganya Bu. Jadi kalau belum dibayar, udah dibubarin nanti bisa repot gitu. Jadi sekali lagi likuidasi itu titik resiko awalnya sebenarnya justru di awal. Demikian ya. Sedikit Pak, kira-kira apa yang bisa menjadi pegangan kita notaris? Apakah kita minta ada surat pernyataan misalnya dari direktur ataupun pemegang saham mengenai untuk mengamankan kita lah Pak, pernyataan mereka bahwa urusan karyawan, pajak dan lain-lainnya sudah settle misalnya Pak? Ya bagusnya di akta itu sendiri. Jadi di akta, jadi nggak usah pakai pernyataan terpisah, kan menghadapnya kan direktur gitu ya. Atau jadi kita minta bahwa kalau perlu di dalam keputusan pemegang saham yang membebaskan bahwa keputusan ini benar pure adalah keputusan pemegang saham atas dasar pertimbangan terbaik, dan pemegang saham menyatakan bertanggung jawab terhadap semua kewajiban-kewajiban yang timbul sehubungan dengan likuidasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemerintah, karyawan dan pihak ketiga lainnya. Kita bisa bikin bla 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 bla, masukin aja dalam akta gitu. Jadi itu malah untuk menjadi pegangan kita. Sehingga kalau ada apa-apa kita bisa tunjuk ke tanggung jawabnya bukan di notaris dan juga bukan di AU tadi. Karena AU itu kan cuma diberitahukan aja, dia terima aja gitu kan. Nah ini pemegang saham memang sudah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab. Itu yang penting. Itu ya Ibu Ervina, mungkin jawaban dari Pak Olia yang sudah diberikan yang mungkin sudah memenuhi apa sih yang saya pertanyakan itu ya Bu Ervina ya. Jadi nanti mungkin terpikir nih, karena undang-undang cipta karya ini, cipta kerja ini memang perlu belajar lagi ya Pak Olia ya, bukan hanya baca sekilas langsung bisa, itu nggak mungkin, karena banyak kajian-kajian yang harus kita pelajari seperti Pak Olia tadi bilang dalam pembahasannya itu. Nanti bisa dipelajari lagi, mungkin tidak di kesempatan ini, nanti bisa bertanya dengan Pak Olia gitu ya Pak Olia. Ya, saya beri kesempatan lagi yang mau bertanya, silakan dari kiri saya mungkin. Ya silakan Bu. Sebut panitia mana ini mic-nya. Silakan Bu, sebutkan namanya, dari notaris mana atau instansi mana. Pagi Pak Mulia, saya Gayatri dari Notaris Cirebon. Ingin bertanya Pak, kan pada PP 7/2021 itu ada modal usaha nih Pak, kriteria UMK. Modal usaha di sini dimaksud sebagai modal disetor atau modal disetor ditambah dengan modal pinjaman atau seperti apa nih Pak? Terus yang kedua, syarat salah satu pendiri perseroan perorangan itu kan adalah usianya 17 tahun. Kemudian pada saat belum sampai dia menginjak usia 18 tahun, dia berubah menjadi perseroan persekutuan modal. Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya ada seperti itu Pak dari sisi notarisnya? Terima kasih Pak. Bu Gatri Pak. Gatri Pak. Dari Cirebon ya. Iya Pak. Silakan Pak. Ya, jadi bagus nih pertanyaan saya jawab yang kedua dulu. Jadi gini, kan tadi kita udah jelaskan bahwa secara legal nih yang 17 tahun pun itu harusnya sudah cakap bertindak gitu kan. Tapi ya lagi-lagi kan sistem nggak ada sortir kan, cuma pernyataan bahwa dia udah cakap bertindak. Ternyata dia sebenarnya belum cakap karena dia belum memenuhi syarat. Terus belum 1 tahun dia datang ke notaris, jadi kita bilang undang-undang jabatan bilang yang boleh buat menjadi penghadap kan 18 tahun gitu. Jadi nunggu dulu gitu, tunggu ulang tahun gitu.
Ini saya terus saya sampaikan ini konsekuensi gitu loh, dan di dalam beberapa grup kita juga ya kan nggak boleh buat akta ini kan gitu. Jadi udah banyak tuh kita diskusi masalah yang 17 tahun. Oke, nah yang masalah modal usaha itu betul Bu. Jadi modal usaha menurut kriteria UMKM itu di dalam peraturan PP nomor 7 itu memang tidak hanya modal di setor, modal usaha. Karena modal usaha itu lebih luas dari sekedar modal di setor. Jadi bisa saja itu termasuk modal pinjaman, itu bagian dari modal usaha. Tetapi di sini kalau dia berdiri modal usaha itu, kalau dia berdiri ya modal setor itu gitu. Jadi untuk pertama kalinya modal usaha itu ya modal setor untuk pertama kalinya. Tapi dalam perjalanan memang modal usaha itu bisa ada komponen-komponen termasuk pinjaman, itu masuk bagian dari modal usaha. Nah ini nanti akan kelihatan di laporan keuangannya. Jadi dari laporan keuangan itu nanti akan terlihat bahwa modal usahanya itu ternyata bertambah dan ternyata sudah melewati 5 miliar. Ya, maka dia harus berubah menjadi PT biasa. Jadi filternya itu dari laporan keuangan itu. Makanya laporan keuangan itu wajib dilaporkan ke kementerian. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak, sudah jelas ya Bu ya jawaban dari Pak Aulia. Untuk yang selanjutnya saya berikan ini ada yang chat yang peserta daring ini. Tapi memang ada beberapa pertanyaan sepertinya sudah dijawab sama Pak Aulia, tapi saya pilih yang belum dijawab nih. Sepertinya ada yang seperti ini dari Damiar Kristiana nih Pak Aulia. Saya izin bertanya, untuk NPWP perusahaan perorangan apakah terpisah dengan NPWP pribadi si pendiri? Lain halnya dengan dahulu jika dibuat UB atau PD, maka NPWP masih atas nama pribadi si pemilik. Terima kasih Pak Aulia. Ya, NPWP pribadi. NPWP pribadi dari pendiri perorangan itu nggak boleh pakai NPWP orang. Ya memang konsep NPWP itu bisa saja karena kan bisa satu NPWP itu bisa berapa nama, benar nggak? Jadi nama saya, nama istri saya, nama anak saya itu juga selama anak kita belum, walaupun tadi ya sudah cakap bertindak, tapi dia belum memisahkan NPWP ya sebenarnya di satu NPWP itu bisa ada berapa nama. Nah, sistem DJP itu sebenarnya udah bisa memfilter. Jadi misalnya istri Pak Harlot nggak punya NPWP, tapi karena lagi pandemi bisnis kulinernya bagus gitu ya, mau bikin PT perorangan, nah itu masukin aja NPWP Pak Harlot. Boleh ya Pak, kalau gitu ya Pak. Sepanjang terdeteksi KSWP-nya. Jadi kuncinya sebenarnya kan gini, sekarang tuh banyak masalah NPWP ternyata tidak terverifikasi. Dia itu mau datang ke DJP Pak, KPP ya, KPP kantor pelayanan perpajakan supaya nanti sama ofisernya diaktifkan itu KSWP. Atau dalam posisi lain, ya dalam posisi lain bisa saja itu memang karena dia mau jadi pengusaha, dia memang mau dirikan perusahaan perorangan, ya bikin NPWP. Jadi itu NPWP juga gampang ya sekarang ya. Jadi nanti itu penentuan laporan SPT tahunannya mungkin diperhitungkan dengan suaminya gitu ya Pak, kira-kira ya Pak Aulia. Nah, ketika dia mendapatkan terdaftar sebagai PT perorangan, otomatis PT perorangan ini juga dapat NPWP lagi. Gitu. Jadi salah satu target dari perusahaan perorangan ini memang justru menangkap ya, dalam tanda petik ya, jumlah para pelaku usaha yang selama ini dikategorikan informal menjadi formal gitu. Dan otomatis kan nanti data wajib pajak itu jadi bertambah gitu. Ini ada beberapa simulasi. Saat ini jumlah PT di Indonesia itu sekitar 1 juta jumlah PT di Indonesia. Nah tadi waktu kita diskusi sama Mas Kevin kan tidak bisa PT biasa jadi PT perorangan. Artinya PT perorangan ini akan menambah jumlah yang 1 juta itu. Ya, misalnya kita bicara asal aja misalnya jadi 10 juta. Gitu kan. Nah yang 10 juta ini kan nanti ketika dia tadi mau beli ruko bisa kan?
dia perlu notaris. Ya. Dia datang ke bank, notaris, kadang-kadang banknya minta nih. Ini sebenarnya pertanyaan paling sederhana nih. Banknya minta akte pendiriannya mana gitu. Benar nggak? Banknya kadang-kadang gitu, aktenya mana gitu. Bahkan tadi Bu Gayatri kan bilang, UD nya minta akte kan, UD gitu. CV minta akte gitu ya. Nah sekarang PT Perorangan nggak ada aktenya apa gitu. Jadi memang nggak ada aktenya. Yang ada, dia bisa unduh formulir pernyataan yang dibuat di online itu bisa di-download, itu yang ditunjukin. Itu yang ditunjukin ke bank, bahkan nunjukin ke notaris. Makanya nanti mungkin kita harus diskusi nih Pak Asep, gimana bikin komparisinya nih. Kalau ada penghadap, itu PT Perorangan. Itu ada komparisinya. Ada yang bisa nyusun nggak di sini? Ayo. Ya, Nanti sama Pak Aulia nih. Jadi kita diskusi di sini untuk membuat komparisi PT Perorangan yang mengambil alih satu yang membuat saham ya Pak ya. PT Perorangan yang jadi penghadap di dalam akte notaris itu gimana? Komparisi. Nah ini menarik nih Pak Aulia nih. Jadi kalau ada yang bisa sekarang pun kalau ada yang bisa seperti tayang nih. Yang offline coba dicek. Nanti kita kasih hadiah. Kayaknya panitia mungkin belum ini. Ya, oke, sambil jawab pertanyaan yang lain coba dipikirkan bagaimana Nanti kalau sebelum kita tutup, kalau ada yang berani jawab tantangan Pak Aulia bikin komparisi nanti boleh maju nanti mungkin akan diberikan ini penghargaan oleh Pak Aulia nanti ya Pak itu ya Pak Aulia ya. Tapi untuk sementara ini karena ada pertanyaan lagi, kita selesaikan dulu pertanyaan yang dari ini ya. Bentar. Ini ada pertanyaan dari James Ridwan Everin dari Surabaya nih Pak Aulia. Penentuan besar klasifikasi usaha atau PT usaha mikro kecil dalam bentuk besaran modal sebagaimana ternyata dalam PP nomor 7 tahun 2021, apakah modal dasar atau modal ditempatkan? Ini gimana Pak Aulia? Terima kasih. Sama ya. Jadi ini tadi menyambung pertanyaannya Bu Gayatri juga. Jadi modal usaha. Jadi sekarang gini, ini diskusi juga memang. Modal dasar itu masih penting nggak sih di dalam konsep PT gitu, karena dalam konteks dari kacamata modal usaha sebenarnya yang dihitung itu adalah modal di setor dan modal ditempatkan ya. Orang suka nanya juga apa sih bedanya modal ditempatkan dan modal di setor gitu. Jadi kalau modal di setor itu dari kacamata si pemegang saham itu menyetor ke perseroan. Kalau modal ditempatkan itu dari kacamata si perseroan ya, dia meng-issue saham placement yang ditempatkan jadi berapa. Walaupun angkanya kan selalu sama. Nah yang dibicarakan nih dalam kaitan kriteria UMKM adalah modal disetor atau modal ditempatkan. Terima kasih Pak Aulia. Ini pertanyaan dari James Ridwan dan mungkin beliau sudah memahaminya karena beliau ikut secara daring ini Pak Aulia. Jadi yang daring kita stop dulu, kita kasih kesempatan yang ada di sini rekan-rekan atau bapak ibu yang ingin bertanya, ayo dipersilakan sama yang mau bertanya lagi berdiri, tunjuk nama, sebutkan namanya dari kiri saya. Ya silakan Bu, berdiri, sebutkan namanya dari mana. Terima kasih panitia, tolong mic. Selamat siang Pak, saya Siska dari Kabupaten Cirebon. Saya mau nanya, kalau tentang alamat, kan kalau kita buat PT dan buat perizinannya biasanya terkendala sama zonasi. Misalnya kalau alamatnya tuh zonasinya perumahan, kita nggak bisa buat untuk misalnya perdagangan atau perkantoran atau apapun itu. Nah saya mau nanya kalau untuk perusahaan perorangan seperti apa Pak? Apakah alamat juga kita pentingkan? Dan kalau misalnya zonasinya non Jakarta, misalnya di daerah lain, apakah itu harus kita perhatikan juga? Maksudnya sebelum kita buat PT, alamat kita harus cek ke RT, RW gitu dulu masih Pak? Itu aja sih. Terima kasih rekan Siska. Silakan Pak Aulia berikan penjelasan. Siska ya dari Cirebon Pak. Sekali-sekali Cirebon undang saya ke sana, saya Mungkin nanti ini terdengar juga dengan pengurus daerah Kabupaten Cirebon untuk mengundang Pak Aulia dalam rangka undang-undang cipta kerja mengenai perjalanan terbatas. Semoga ya Pak pengennya atau pengennya apresiasi silakan kepada Cirebon aja nih datang jauh-jauh. Ya bagaimana nih yang kota
ya, mungkin terlalu sibuk, tapi saya yakin teman-teman Kota Tangerang di Kabupaten Tangerang, khususnya di Kota Tangerang atau Banten, saya yakin juga menyimak Pak Aulia. Mungkin dia sibuk atau gimana ya Pak ya. Mungkin nanti akan kita diskusikan kembali. Jadi yang untuk pertanyaan Ibu Siska, semoga ketua Pemdanya ini Cirebon menarik nih. Mungkin habis sebelum puasa atau apa mengundang Pak Aulia nih, Pemda Jawa Barat atau Pemda Kota Cirebon. Semoga ya Pak Aulia ya Pak Aulia. Sekian, terima kasih. Masalah zonasi itu sebenarnya gini. Jadi salah satu kan tadi saya juga istilah tuh dagingnya Undang-Undang Cipta Kerja itu apa sih? Dagingnya itu perizinan, ya, perizinan berusaha. Makanya nanti sistem OSS juga berubah dan sebagainya. Nah juga ini daging kedua dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah tata ruang. Ya, jadi kalau diperhatikan baca lebih jeli tentang UCK itu banyak pasal-pasal yang berubah tentang tata ruang, tentang kawasan. Jadi kawasan itu dulu kan ada pesisir, ada kawasan berikat, ada kawasan bebas, ada kawasan infrastruktur dan sebagainya. Nah ini termasuk yang mau ditata ulang. Nah proses dari semua ini akhirnya menuju kepada satu peta digital. Ya ini nanti leading sektornya Kementerian ATR ya, Agraria Tata Ruang. Makanya kan BPN itu kan sekarang ada Kementerian Agraria dan PR itu Tata Ruang. Dulu Tata Ruang itu ada di Kementerian PU, tapi itu dipindahkan ke Agraria supaya nanti zonasinya klop. Jadi memang nanti dalam diskusi masalah zonasi itu Bu, seperti Mbak Siska ketika dia mendirikan PT Perorangan, dia mestinya jalan-jalan dulu ke websitenya OSS, karena nanti di website OSS itu akan kelihatan peta zonasi itu ya. Nah cuma kan sekali lagi PT Perorangan ini kan tidak melalui notaris, jadi dia nyari-nyari sendiri, cari info ya. Kalau dia misalnya bikin alamat udah dapat surat dari Menteri Hukum dan HAM gitu kan, karena buatnya kan gampang sekali kan, habis itu salah ya dulu dirubah aja Bu, nggak tahunya gitu. Jadi sedemikian mudahnya gitu memang harapan dari prosesnya. Tapi sebenarnya nanti ketika diakses di OSS generasi baru itu peta digital itu akan menuju ke sana gitu. Jadi kalau mau berusaha lihat dulu apakah zonanya itu memang dibolehkan untuk industri-industri tertentu. Bahkan tidak ada lagi istilah IMB ya. Jadi nanti IMB itu kan izin mendirikan bangunan, nanti istilahnya adalah penggunaan bangunan gedung. Jadi prinsipnya itu nanti di setiap zona itu akan kelihatan ini boleh 3 lantai, di sini boleh 10 lantai, di sini luas koefisien lantai bangunannya KLB-nya itu bisa misalnya 20% dari luas tanah atau 40% dari luas tanah, itu semua nanti ada di sistem OSS. Jadi semua orang bisa lihat. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Aulia. Ibu Siska sudah jelas ya Bu ya. Nanti mungkin kalau bukan jelas nanti mungkin kalau ada waktu bisa bertanya lagi. Saya kesempatan yang dari diri saya ini belum bertanya, mana nih yang mau bertanya? Silakan, mumpung sekarang ini ada Pak Aulia. Nanti kalau kita sudah jadi notaris itu menghadapi persoalan sendiri, mengalami kehidupan. Bingung, di depan kita ada klien, ini gimana? Masa Pak Aulia, saya mau gimana caranya? Itu nanti dipertanyakan sama klien kalau begini. Jadi mumpung sekarang kita tempatnya ada diskusi ini, tolong kita kesempatan ini tidak bisa datang 2 kali. Yang kemungkinan mungkin besok Pak Aulianya sibuk atau gimana, kita dapat klien. Ini terjadi persoalan di dalam menjalankan jabatan. Jadi ini kesempatan jangan disia-siakan kalau ingin bertanya. Saya aja mau bertanya, tapi kan saya mendahulukan rekan-rekan semua. Jadi mana yang belum mengerti atau gimana, kita saling diskusi di sini, ya kan Pak Aulia ya. Ayo, yang sebelah kiri saya yang mau bertanya silakan, saya kasih kesempatan dulu. Ada yang mau bertanya? Karena belum ada nih kayaknya, apa masih bingung? Ya silakan Bu, yang mau bertanya sebutkan namanya. Ya silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Sudiarti dari Notaris Kota Tangerang. Mau bertanya Pak ke Pak Aulia, untuk NPWP perusahaan perorangan apakah nanti terbit
NPWP baru ya? Berarti atas nama perusahaan perorangan ya Pak? Terima kasih. Iya betul, Mbak Uci. Jadi betul otomatis akan tercreate. Sama seperti kita sekarang kalau mendirikan PT biasa ya, kan setelah SK Menteri Hukum keluar itu otomatis langsung tercipta nomor NPWP baru. Tapi, nah ini catatannya, walaupun dapat NPWP, pada saat bersama tuh sistem DJP itu mengirim email ke email yang didaftarkan. Nah di email itu sebenarnya ada perintah. Dalam waktu 30 hari dia harus datang ke KPP-nya. Nah di situ ada checklist tuh, dia bawa apa itu tetap harus dilakukan. Nah kalau dia tidak melakukan ke KPP itu nanti NPWP jadi KSWP jadi terblokir. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih NPWP? Kita sekarang juga ngerasain nih kalau kita ada perubahan kan PT-nya NPWP dicek kan. Kadang-kadang kan NPWP nggak valid. Nah itu ada dua problem tuh. Biasanya pertama kalau PT lama tuh memang NPWP banyak yang udah berubah. Ya, jadi kalau PT lama mau nggak mau kita harus nulis surat di sekarang ke AHU untuk masukin NPWP baru, tentunya disebutkan dengan NPWP yang benarnya seperti apa. Tapi kejadian yang kedua, kenapa NPWP nggak valid? Karena ini khususnya untuk PT yang usianya masih muda, jadi baru dirikan, tapi dia nggak pernah mengaktifkan NPWP ke KPP itu. Jadi dia sekedar punya nomor. Nah ini yang kenapa tidak di follow up, akibatnya dia tidak KSWP. Nah ini juga terjadi untuk yang PT perorangan, begitu dia dapat surat terdaftar dari Menteri Hukum dan HAM, otomatis langsung terlihat NPWP-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu ya rekan Sugi Aryati ya. Mudah-mudahan sih sudah terjawab apa yang diberikan sama Pak Walia. Saya berikan kesempatan dulu yang ikuti secara daring dulu ya Ibu Bapak sekalian. Di sini ada namanya Ibu Maria. Untuk PT Perseorangan, karena pemegang saham harus menjadi direktur, berarti yang boleh menjadi pemegang saham harus juga memenuhi persyaratan sebagai direktur pasal 93. Ini bagaimana Pak Walia dalam persoalan ini? Ya setuju, saya setuju itu. Terima kasih itu malah mengingatkan kita lagi-lagi bahwa ternyata membuat PT Perseorangan itu nggak semudah yang dibayangkan. Ya, karena ketika dia mendirikan PT Perorangan berarti dia terikat dengan kewajiban juga sebagai direktur. Ya. Nah ini kan ada diskusi ini agak akademik. Kan PT itu kan perseroan terbatas. Kenapa disebut terbatas? Karena sepanjang tidak ada pelanggaran hukum yang bisa dibuktikan sebaliknya, maka tanggung jawab pemegang saham itu terbatas terhadap modalnya. Ini sebenarnya ide dasar dari PT Perseorangan yang tadi yang saya sebut. Sekarang ini banyak sekali usaha informal. Ya, tadi yang saya bilang dalam jam masa pandemi ini, mau kuliner, mau jasa logistik, ya banyak kan menjadi kurir online gitu ya. Sewa apalah gitu, ada gudang nggak kepake jadi sewa gudang, macam-macam. Jadi banyak juga orang yang jadi catering gitu ya, jadi punya sumber pendapatan baru. Nah ini statusnya kan masih informal. Nah kenapa misalnya yang bisnis kuliner itu disarankan memang bagusnya dia tetap membuat PT Perorangan. Kenapa? Karena PT Perorangan ini kan badan hukum. Lain kalau dia masih bisnis sendiri atas nama sendiri, berarti kan tanggung jawab pribadi. Ya kan? Tapi kalau badan hukum menjadi tanggung jawab terbatas. Itu nilai plus nilai tambah dari PT Perorangan. Nah, cuma persoalannya adalah dia pemegang saham, dia juga direktur. Ya, selama direktur itu menjalankan kegiatan dan direktur itu belum mendapatkan equity edecas karena dia belum melaporkan laporan tahunannya ke Persero ke pemegang saham, maka direktur itu akan bertanggung jawab secara pribadi. Sampai ke harta pribadi, makanya direktur itu gaji besar. Gitu. Nah jadi dia pemegang saham, dia direktur, tapi dia harus rutin mengadakan RUPS tahunan. Tadi kan ada laporan tahunan yang dikirim ke AHU setiap setahun sekali, paling lambat 6 bulan. Nah kan sebelum dikirim itu harus dibawa ke dalam RUPS. Walaupun kadang-kadang kita bilang ini kayak akal-akalan, direkturnya dia sendiri, pemegang sahamnya dia sendiri, tapi secara legal formal itu tetap harus dilakukan karena beda kedudukannya.
kedudukan dia sebagai direktur itu bertanggung jawab secara pribadi. Tapi kalau dia sudah mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab terbatas. Kecuali, ya ini juga di dalam undang-undang PT juga ada di pasal 153 sendiri yang tentang undang-undang perorangan dikatakan tanggung jawab terbatas juga bisa menjadi tidak terbatas apabila pemegang saham menggunakan pengaruhnya untuk menyalahgunakan perseroan ini. Ya. Kan makanya salah satu ide kenapa sih PT Perorangan ini dibataskan 1 tahun hanya 1 PT Perorangan. Kenapa? Karena jangan dipakai ini buat itu apa? Tender gitu ya, dikit-dikit dibikin PT gitu kan, bikin nah ini apalagi kita tahu ada PMPJ, ada pencucian uang ini yang diharapkan jangan dilakukan untuk tujuan itu. Makanya dibatasi hanya 1. Akibatnya untuk PT Perorangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada proses garis batas antara pertanggungjawaban direktur, pertanggungjawaban pendiri, dan pertanggungjawaban pemegang saham. Walaupun orangnya itu aja, tetap harus ada prosesnya. Nah kalau udah urusan gini bagusnya dia nanya sama siapa ya? Kan dia bikin sendiri nih. Untuk ngertinya kayak gini bagusnya dia nanya sama siapa? Cari informasi kayak gini bagusnya nanya sama siapa? Cari notaris. Kendalanya memang notaris yang inilah gunanya ada diskusi ini Pak. Iya betul. Gitu. Jadi kita jangan mungkin ya sekarang kita bingung mau nanya apa, tapi di kemudian hari kalau kita sudah mengalami kehidupan sehari-hari itu baru teringat kenapa nggak sekarang saya bisa bertanya. Nah makanya kita kasih kesempatan ini Pak dengan Pak Uli. Jadi saya mau nambahin jadi yang dikaitkan kenapa perlu nanya notaris. Akhirnya gitu. Gimana membuat RUP akte rapat keputusan pemegang saham tentang PT Perorangan boleh kan? Boleh. Oke, ini tadi kalau nggak salah di chat Pak Harman udah ada itu Pak yang ngasih komparisi gitu. Iya betul Pak. Ini dengan James Riban dari Surabaya. Ini dia bertanya, memang banyak nih pertanyaan, nggak apa-apa Pak Ulia. Bagaimana kalau PT Perorangan menjual saham kepada pihak lain? Apakah bisa dianggap sebagai akuisisi dengan segala prosedurnya antara lain pengumuman di koran? Terus apakah kolom pemilik manfaat pada AU boleh tidak diisi bilang memang tidak ada pemilik manfaat lain selain pemegang saham? Itu gimana Pak Ulia ini? Ya bagus nih pertanyaan. Pertama tidak. Ya, jadi sudah terkonfirmasi PT Perorangan ini walaupun berubah pemegang sahamnya tidak dianggap akuisisi. Walaupun tadi saya bilang sebenarnya ada peluang penyelundupan hukum juga, ya kan? Karena misalnya saya punya PT Perorangan, terus saya oper ke Pak Harlon, terus Pak Harlon padahal udah punya PT Perorangan juga, gitu, jadi nambah-nambah gitu ya. Nah terus bagaimana pihak ketiga nih? Kok enak-enaknya saya oper ke Pak Harlon gitu kan? Dan jangan lupa ya, tadi kan saya ini punya saham kan, walaupun satu sebagai PT Perorangan kan saya sebagai satu pemegang saham, saya punya saham. Ketika saya jual ke Pak Harlon di seluruh PT Perorangannya, bagusnya pakai apa? Pakai akte notaris, gitu. Karena pihak ketiga juga maunya nanya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kita sudah siap nggak bikin akte notaris jual beli saham PT Perorangan, gitu. Terus atau PT Perorangan menjadi penghadap ke kita, gitu. Kira-kira masih gampang. Ini kita masih gampang ini Pak Aulia ini, karena setelah bila kita menenangi, kita berani berbuat itu tanggung jawab kita sebagai notaris tidak akan lepas begitu saja. Nanti inilah perlu kita diskusikan Pak. Jadi ini memang dia sudah bertanya lagi nih di sini dia sering ini mereka ada yang dikomparisi yang seperti ditata Pak Ulia tadi di sini diberikan yang diberikan dengan pernyataan pendirian PT tanggal berapa dan telah memperoleh sertifikat pendataan perseroan PT yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum. Dia menanyakan seperti itu Pak Ulia. Ya, mungkin Pak James tadi ada pertanyaan yang kedua ya. Yang itu Pak. Yang kedua itu, apakah kolom pemilik manfaat pada AW boleh diisi? Ya, betul. Pemilik manfaat wajib diisi. Ya, karena kan sistem AU-nya sekarang udah nempel tentang BU, tentang pemilik manfaat, dan otomatis kalau PT Perorangan pemilik manfaatnya ya si pendiri itu. Ya, nah ini menarik nih, pertanyaan ini menarik karena di dalam undang-undang tentang
mikro dan kecil dan menengah itu ada definisi apa sih namanya usaha mikro, ya, dan juga ada definisi apa sih usaha kecil. Di dalam definisinya yang namanya usaha mikro dia tidak boleh terkait dengan kelompok usaha lain. Jadi misalnya saya bisnis logistik, ya, saya bikin produk, tapi sebenarnya saya itu cabang dari, kan banyak tuh sekarang logistik gitu ya, karena lagi happening tuh marketplace, bikin apa namanya pengumpul istilahnya itu kan kita bisa tuh jadi agent. Kalau punya mobil nganggur, punya supir nganggur, punya garasi, udah sekarang jadi bisnisnya logistik aja deh. Nah, tapi kan dia terikat sama perusahaan lain, nah ini nggak boleh sebenarnya, dia tidak masuk kategori usaha mikro. Gitu. Jadi tidak mungkin PT perorangan BO-nya orang lain. Jadi BO-nya harus si pendiri perusahaan perorangan. Terima kasih ya Pak Aulia, ini saya juga diingatkan nih sama panitia Pak Aulia. Saya di sini aja udah dikasih kartu merah nih Pak Aulia. Jadi saya diperingatkan Pak Alam, waktunya tinggal sedikit. Baik, saya bilang saya atur waktunya. Jadi ini panitia memberikan waktu saya kira-kira 10 menit. Ada yang saya ingin memberi kesempatan. Apakah tadi yang ditantang Pak Aulia yang ingin membuat komparisi PT Perseorangan tadi sudah ada yang siap bisa maju? Silakan Bu Marta. Kalau demonstrasi, ya ini Bu Marta ini Pak Aulia, dia bersedia memberikan jawabannya apa Pak Aulia tentang tadi, memberikan komparisi. Silakan Bu Marta. Iya, sebutkan dulu, mungkin Pak Aulia belum kenal nih dengan Bu Marta. Hadiahnya nanti saya kasih voucher. Tunggu Bu Marta. Ini tantangan dari Pak Aulia membuat komparisi. Vouchernya apa? Voucher pesan nama. Oke, silakan Pak Aulia. Jadi ya perkenalkan dulu Bu Marta. Pak Aulia kan belum kenal, ini tempat Tangerang nih Pak. Silakan Bu Marta. Ya. Pak Aulia, selamat siang, salam kenal, saya Marta Siwahyuni. Pak Aulia, saya coba untuk menjawab tadi challenge-nya ya Pak, tapi ini baru belajar nih Pak, mohon koreksinya ya Pak ya, karena kita kalau memang nanti ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau salah, mohon koreksinya. Saya coba Pak. Oh, sebentar, kacamatanya ketinggalan. Jadi seperti biasa, misalnya Pak Tuan A lahir di mana dan seterusnya seperti biasa aja sampai di KTP. Lalu menurut saya yang penting di sini berkaitan dengan perusahaan perorangan ini ada kata-katanya seperti ini. Saya coba, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak A dalam jabatannya selaku satu-satunya direktur dalam PT X, suatu perseroan perseorangan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di mana terserah, yang pernyataan pendiriannya telah didaftarkan di AHU Kemenkumham pada tanggal sekian dan telah menerima surat penerimaan pemberitahuan pendaftaran dengan nomor AHU sekian-sekian tanggal sekian, dan B sebagai satu-satunya pemegang sekian saham dalam perusahaan perseorangan tersebut di atas. Gitu Pak, mohon koreksinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Marta. Ya silakan Pak Aulia. Ya, kalau ditanya mohon koreksi ya, saya juga bukan orang yang pasti benar jawabnya gitu. Tapi gini, pertama kalimatnya perorangan, ya. Jadi bukan perseorangan. Ya, jadi suatu perseroan perorangan yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, itu udah oke. Terus yang kedua, ini memang diskusi menarik ya, jadi memang dia didirikan berdasarkan pernyataan pendirian. Ya. Cuman kan ini dibuat secara elektronik. Jadi pernyataan pendirian yang disampaikan secara elektronik. Jadi ini kita lagi diskusi ya. Ini pernyataan pendirian, saya setuju sama Ibu ya. Kan kalau Ibu ngomong dalam komparisi kita ya, surat pernyataan pendirian secara elektronik, kita buat di notaris emang kita percaya, gitu kan? Buktinya gimana? Buktinya ya pernyataan pendirian yang tersimpan secara elektronik itu harus diunduh.
jadi kita ada pencetakannya, sama seperti yang kita dapat dari AHU itu kan ada QR code-nya gitu ya. Jadi sekarang kalau kita punya handphone tuh harus dipakai gitu. Kalau ada SK Menteri atau fidusia itu kan ada QR kotak gitu ya, di scan dulu benar apa enggak, kalau enggak apa-apa gitu kan. Jadi kita buktikan dulu, oh ini terkonfirm ada di sistem, itu yang kita sebut. Jadi berdasarkan surat pernyataan pendirian. Nah kemudian produk dari menterinya sertifikat pendaftaran sebutannya. Ya, jadi memang ada dua dokumen nih. Jadi pertama adalah pernyataan pendirian yang tanggalnya kemungkinan besar sih karena sistemnya sangat cepat, mestinya sih tanggalnya sama gitu. Agak aneh juga kalau tanggalnya beda, malah kita mungkin boleh curiga ya. Kan dia udah enter gitu ya, terus SK menterinya apa pernyataan pendaftarannya terbit 2 hari atau 3 hari kemudian, itu sebenarnya nggak sistemnya tidak begitu didesain. Jadi sistemnya mestinya pada hari yang sama, tetapi memang dokumennya ada 2 gitu. Nah bahwa dia pernyataan bahwa dia sebagai pemegang saham satu-satunya sih saya rasa menurut saya sih di akta itu nggak perlu. Kenapa? Karena dari depan kan kita sudah sebut bahwa dia adalah perseroan perorangan. Nah kemudian ini juga tips kita ya, kan sering nih Pak Harmon kalau tiba-tiba ada datang ke kita, mohon maaf ada dokumen belum pernah masuk ke kantor kita, tips kita kan memang harus cek data. Ini juga kita cek data juga Bu, ke AHU, kita bisa cek data PT perorangan ini, termasuk bisa unduh juga kan profilnya. Jangan-jangan apa yang dikatakan atau dokumen yang dikasih juga ternyata beda, termasuk nomor-nomornya ya. Ini juga jadi pertanyaan begini, surat pernyataan yang diunduh itu kan kepakainya bukan sekali aja. Datang ke notaris A buat sewa menyewa, datang ke PPAT B untuk beli ruko, kemudian datang ke notaris C untuk akad pinjaman kredit, terus datang ke notaris D untuk perjanjian kerjasama gitu kan. Nah ini kan dokumennya, padahal dokumennya itu aja. Jadi sempat ada pertanyaan, ini boleh nggak sih dibuat dalam akta notaris? Ya kan? Ya kalau di dalam undang-undang jelas dokumen ini tidak perlu akta notaris dan dia tersimpan secara elektronik, tapi kuncinya kita bisa mengakses bahwa itu dokumennya benar, gitu ya. Ada nomornya nggak ada, jadi kalau surat pernyataan itu nggak ada nomor, dia hanya ada tanggal. Ya memang nanti itu menarik tuh, nanti kita mungkin minta usul juga harus ada nomornya. Tapi kalau yang surat terdaftarnya, yang surat pernyataan pendaftaran dari menteri itu ada nomornya. Ya, sertifikat sebutannya. Nah, itu ada di dalam PP-nya. Jadi sertifikat begitu. Terima kasih Ibu. Ini juga Pak James kalau nggak salah di chat juga menyebut kurang lebih hampir sama. Jadi ada 2 nih. Yang jawab tentang komparisi. Tapi nanti lama-lama kita akan sepakat, bahkan ada rencana kita nanti di rapat pleno yang diperluas RT3 ini kalau nggak salah di Malang ya Pak. Ya di Malang ya. Beberapa hari tertunda kan karena iya Pak. Dari tahun lalu. Ini kita selalu membiasakan IMI sebagai perkumpulan itu kita boleh membuat satu aturan-aturan seperti ini. Nanti kita coba rumuskan tentang standar komparisi untuk perseroan perorangan. Gitu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan, berikan aplaus kepada penonton kita Bapak Aulia yang telah memberikan jawaban dan diskusi atas upgrading kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara daring maupun luring. Mengingat waktu, ya Bu, sebenarnya sih kalau nggak bukan pandemi sekarang ini, saya rasa masih banyak yang bertanya, tapi keterbatasan waktu, keadaan sekarang yang itu tidak memungkinkan. Nanti apabila mungkin ada kesempatan bertanya melalui email kepada panitia, nanti disampaikan kepada Pak Aulia, itu nanti akan dijawab oleh Pak Aulia. Ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri ini, saya kembalikan kepada MC, boleh saya simpulkan sedikit. Dengan adanya undang-undang UJK ini, berarti ada 2 perbedaan-perbedaan yang signifikan, seperti pemegang saham,
atau modal perseroan tersebut. Ya seperti kalau modal dulu kan, kalau PT biasa itu terdiri dari 2 orang, terus modalnya bisa klasifikasi besarnya sampai kecil itu sampai 1 M. Sedangkan kalau yang di UJK itu modalnya berbeda. Inilah yang akan menarik dalam diskusi kita, dalam upgrading kita pada hari ini, antara PT biasa yang diberikan oleh Undang-Undang PT dan UJK yang telah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja mengenai perseroan terbatas. Ya ini akan terus kita berikan penjelasan atau diskusi mengenai perseroan terbatas khususnya, agar nanti dalam menjalankan jabatan notaris tidak perlu tidak ramah lagi ya Pak Ulia. Jadi sudah pede istilahnya dalam menjalankan jabatan, jadi tidak ragu-ragu lagi ini gimana cara buatnya, apalagi yang seperti komparisinya apa segala macam. Ini banyak perbedaan. Ini makanya kita notaris itu tidak cukup hanya menjalankan jabatan, kita tuh harus upgrade ilmu. Kayak komputer itu harus di-upgrade terus ilmunya, karena undang-undang itu berubah terus. Jadi yang ingin belajar, insya Allah rezeki datang sendiri. Begitu ya Pak Ulia ya. Jadi kalau yang akan belajar, ya akan kita tertinggal. Jadi acara upgrading ini juga salah satunya kita menambah ilmu. Jangan malas-malas. Kita disinilah silaturahmi menambah ilmu di upgrading ini. Insya Allah nanti ada lanjutannya. Kota Tangerang ingin mengadakan diskusi selanjutnya mengenai perseroan terbatas, nanti sistem administrasi badan hukum, CP, yayasan segala macam. Tapi memang belum ditentukan waktunya karena kondisi pandemi saat ini. Jadi kita sabar saja dulu, nanti pengurus akan menentukan jadwalnya setelah ini. Maka karena waktu sudah berakhir, saya dengan mohon maaf sebagai moderator memandu Maya apabila ada kesalahan yang mungkin tidak memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, bukan karena karena keterbatasan waktu. Dan saya bertanya sumber Bapak Alwi Afani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi